seluruh dosa-dosa kita dan amal kita pada hari ini tercatat sebagai amal ibadah yang membawa kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau di surga semoga kita saling mencari ya ibu-ibu. Juga selawat beriring salam kepada manusia yang sempurna, yang selalu kita rindukan, yang selalu kita panjatkan, yang selalu kita sebut namanya, yang kelak nanti di akhirat pun kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu solehah yang berkenan hadir di rumah dakwah ini. Sungguh keberuntungan atau kesyukuran bagi kami sebagai pemilik rumah mendapatkan setiap yang hadir di sini membawa beribu malaikat. Dan seperti yang tadi disebutkan ya, kita sudah membaca Asmaul Husna. Sungguh Asmaul Husna itu bukan sekedar kita membaca dan melakukan, tetapi di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, berdoalah kamu dengan Asmaul Husna. Artinya apa? Doa yang kita panjatkan dengan membaca Asmaul Husna itu mustajab. Jadi kalau kita minta, ya Allah berilah rezeki, ya Rozak, nyebutnya ya Rozak, berilah hamba rezeki dengan bawa nama Asmaul Husna. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah aku. Jadi gitu. Sayangilah aku ya Rahman. Itu enak kita berdoanya ya Rahman. Makanya ketika kita membaca Asmaul Husna, coba kita baca 5 biji dengan mengerti artinya dan maknanya. Itu kita kalau berdoa benar-benar ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, beri kasih sayang aku. Wa'fu anna waghfir lana ya Ghafur, ya Ghafur. Jadi kita harus baca, kita 5 setelah 5 paham, 5 lagi, enggak harus bisa 99 dulu, tetapi setiap saat kita tadaburi ayat Asmaul Husna, karena itu adalah pembuka daripada terkabulnya doa-doa kita. Ibu-ibu yang berbahagia, saya memang ingin berbagi rasa kepada ibu-ibu semua atas perjalanan kami selama 10 hari ke 3 negara, yaitu ke Jordan, ke Palestina, ke Israel, dan ke Mesir. Itu benar-benar bagi saya pengalaman yang sangat menakjubkan. Dan saya berdoa semoga ibu-ibu semua atau anak keturunannya akan bisa sampai ke sana. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan, janganlah kamu bersusah payah melakukan perjalanan ke Eropa, ke Australia, keluar uang, keluar biaya, kecuali kepada 3 tempat. Rasulullah mengatakan pada 3 tempat, yaitu pertama ke Masjidil Haram. Masjidil Haram itu tempat kita berhaji, semua ada di sana ya. Maksudnya kita harus umroh haji, itu yang paling wajib adalah Masjidil Haram. Dan kemudian di sana juga semua sholat kita diganjar 100.000 kali lipat setiap rokaatnya. Bayangkan kalau di sini 1 rokaat itu 1, maka di sana 100.000. Kalau di sini berjamaah 27, maka di sana 100.000 kali 27 baru 1 rokaat. Maka bayangkan kalau kita umroh aja yang 7 hari, 4 hari di sana, kita bisa melakukan sholat kali 100.000, itu luar biasa banyak pahala kita. Dan yang kedua adalah kita diperintahkan untuk bisa berziarah ke Masjid Nabawi. Kenapa? Di sana ada makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar makam, tapi min baiti ilal mimbari raudhah. Di sana ada taman-taman surga, ya, ada taman-taman raudhah min riyadil jannah. Jadi ada taman-taman surga di sana. Jadi hanya ada di situ. Nah, pahala sholat kita di sana adalah 1000 kali lipat. Dan kemudian yang ketiga, kita disuruh berziarah ke Masjidil Aqsa. Kenapa di sana? Karena semua nabi kecuali Nabi Muhammad SAW turun di sana. Ada 3 agama di sana yang lahir di sana, yaitu agama Islam, bukan agama Islam, agama
Nabi Musa, ya, agama Yahudi, terus kemudian agama Kristen, satu lagi agama turun Nabi Daud itu Tauratnya, ya. Nah, jadi ada 3 agama di sana, dan sholat di sana adalah 500 kali dibanding sholat di tanah air. Dan jangan lupa di sana pula Rasulullah berisra mi'raj, ya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Untuk apa? Untuk menjemput sholat. Sedemikian pentingnya sholat, tidak seperti ibadah-ibadah lain, puasa, sedekah, semua ada di dalam perintah melalui Jibril. Tetapi sholat, Rasulullah menjemputnya sendiri ke Sidratul Muntaha. Saking pentingnya itu sholat. Nah, inilah perjalanan kami yang mengikuti sunnah Rasulullah. Maka walaupun dalam keadaan genting, walaupun dalam keadaan mengerikan saat itu, yang terjadi perang Iran dan Israel, di mana bom-bom berseliweran di atas, itu kami pasrahkan diri, karena saya yakin apa yang diperintahkan Allah, Allah tidak akan pernah menzolimi hambanya. Dan alhamdulillah selama di sana perang tidak ada karena sedang gencatan senjata, ya. Tetapi saat itu memang kita gambling, ya. Ini wah, mengerikan sekali suasananya dan di situ. Dan apa ibu-ibu, di sana kita tidak ada rombongan wisata lain kecuali rombongan kami. Jadi satu hotel yang besar itu ya cuma kami. Satu, kalau ibu-ibu lihat mungkin nanti di pantai di mana, ya cuma rombongan kami yang ber-40 itu, gitu. Dari negara manapun tidak ada yang berani datang ke 3 negara itu, baik Jordan, Mesir, Israel, apalagi Palestina, ya. Jadi kita udah pasrah aja saat itu, ya, pasrah. Karena apa yang kita lakukan, yang kita niatkan benar-benar semata karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Belum lagi, ya, mungkin ibu-ibu sudah hafal dan sering saya bacakan, kenapa sih Ibu Nofri sering jalan-jalan gitu kan. Karena juga itu perintah dari Allah di surat Al-Mulk ayat 15, ya. Huwallazi anzala huwallazi ja'ala lakumul ardo zalula, ya. Sesungguhnya Allah menciptakan bumi dengan begitu indahnya, begitu luasnya, begitu besarnya, ya. Famsu fi manakibiha, maka kamu berjalanlah ke muka bumi ini, jangan diam aja di rumah, berjalan supaya kamu tahu kebesaran Allah. Inilah ayat-ayat kauniyahnya Allah. Kalau kita pergi ke pantai dengan keindahan, harusnya pulang menambah iman, ya. Harusnya kemanapun kita pergi, kita harus menambah iman. Karena itulah Allah tahu bahwa cara menambah iman dengan ayat-ayat kauniyahnya Allah adalah dengan pergi menelusuri buminya Allah. Famsu fi manakibaha wa kulu mirizkihi, ya, wa kulu mirizkihi, ya, apa, dan makanlah apa yang menjadi rezeki. Jadi kalau ibu-ibu tahu, kami itu pergi kemanapun, ya, ke negara manapun, sebenarnya itu makanannya berbeda dengan yang kita makan, gitu. Aneh-aneh semua makanannya. Ada kayak buah zaitun, kayak apa segala macam aneh-aneh. Tapi saya berketetapan diri karena ini perintah dari Allah, harus saya makan. Jadi nggak bawa macam-macam dari rumah. Udah ini makan enak, bukan masalah enak atau tidak, tapi mirizkillah. Jadi makan itu juga sebagai rekreasi kita, bahwa kita tahu ini adalah rekreasi kita, gitu. Bukan sekedar pergi ke sesuatu tempat, tapi makanannya juga menjadi sebagai satu paket. Jadi nanti ibu kalau makan dimanapun, pergi ke Padang, ternyata makanannya, masakannya kayak gini, dimakan, gitu. Itu rezeki yang Allah perintahkan untuk dimakan. Kita pergi, asal jangan yang haram, ya. Pergi ke Jawa Barat, lain lagi masakannya, ya. Saya itu dulu sampai di Jogja tahun 1983, ya. Waktu itu kelas 1 di Mu'alimat, itu aneh makanannya. Saya dari
Iya, satu di Mu'alimah, satu Aliyah ya. Saya dari Sumatera yang pedas, yang asin, sampai sini makannya manis-manis semua. Itu kayaknya hampir sebulan saya nggak makan gitu. Saya bilang, aku bisa mati mak. Saya telepon mak ya, surat. Aku bisa mati di sini mak. Udah sebulan nggak mau makan. Kenapa? Makanannya kayak kolak semua. Nah, kemudian kakak saya yang lebih dulu mengetahui ayat tersebut ngasih tahu, itu rezeki buat kamu. Kalau kamu makan karena Allah menjadi berkah. Apa yang kamu makan akan menjadi berkah. Berkah itu apa? Kalau ngapalin jadi gampang, kalau berteman jadi aman, tidak ada orang-orang yang ingin mencelakakan, menambah iman dan takwa. Jadi itu, jadi kita mencari berkahnya gitu. Nggak mencari berkah. Kalau mau enak dan sebagainya nantilah di akhirat kalau enak-enakan mah gitu. Jadi itu pesan saya, dimanapun berada nikmati rezeki dari Allah, apapun makanannya, apapun hidangannya ya. Kalau kita pergi mantenan itu apapun yang ada itu adalah rezeki ya. Jangan sekali-kali mencacat rezeki dari Allah, sama kita mencacat dari yang memberikan. Dan kemudian diingat-ingat kalau kita mantenan jangan suka bungkus-bungkus bawa pulang. Hati-hati ibu, karena apa? Yang kita bawa pulang itu bisa jadi haram. Karena apa? Yang diperintahkan adalah makan di tempat. Jadi bukan ada yang di rumah buat si ini nggak usah. Kita bisa beli dari rezeki yang Allah berikan. Nah, kemudian itu. Jadi itu dasar-dasar famsu fi manakim itu ya. Jadi Al-Muluk dan surat itu. Nah, ibu-ibu semua, seperti yang saya katakan kisah dari para nabi ya. Bahwa kita ini semua keturunannya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu membawa semua agama ya. Siapa Nabi Ibrahim itu? Ya. Nabi Ibrahim itu bapaknya Azar. Azar itu pembuat patung berhala. Nabi Ibrahim lahir di zaman Raja Namrud. Ketika dia melihat bapaknya itu bikin patung itu kemudian disembah, dia tuh nggak merasa srek, kok bisa bikinan dia disembah sendiri. Ada lagi orang bikin makanan yang indah sekali seperti patung gitu, disembah, habis itu dimakan Tuhannya gitu kan. Aneh. Jadi dia nggak nyaman dengan keadaan seperti itu. Semua orang menyembah patung bikinan bapaknya. Akhirnya apa? Dia menyendiri, berkhalwat ya. Kadang-kadang kita perempuan juga perlu menyendiri, Bu ya. Mungkin kita biasa pengajian, bergaul dan sebagainya boleh, tapi harus punya waktu menyendiri ya, terutama di sepertiga malam. Untuk apa? Mengkoreksi diri kita, memperbaiki diri kita. Bagaimana pergaulan kita tadi siang? Adakah kata-kata kita menyakiti orang? Adakah utang yang belum kita bayarkan? Adakah barang haram yang kebawa sama kita gitu ya? Itu kita perlu mengkoreksi diri kalau kita itu bisa di sepertiga malam ya. Jadi bukan sekedar sholat tetapi merenung gitu. Merenung hari ini dosa apa yang sudah kita lakukan. Ini penting banget ibu-ibu, daripada dosa kita nanti taunya di akhirat ya, dimana kita difilmkan semua dosa-dosa kita ada semua sampai kita takjub, mawaila tanamali hazal kitab apa sih ini, sogirota wala kabirotan, semua yang kecil banget dosa kita ada semua, yang besar apalagi kelihatan semua dipampang, dan kita melihat kehinaan yang luar biasa dan kita akan tertunduk penuh penyesalan. Nah, sebelum itu terjadi maka kita perlu memuhasabah diri, mengingat semua dosa-dosa kita. Oh, tadi saya menyakiti ini, besok saya mau ketemu untuk minta maaf. Oh, tadi saya makan kacang, nyicipin kacang di pasar, belum saya bilang, Bu, saya nyicip 2 ya. Saya beli sekilo tapi saya nyicip 2. Kadang-kadang kita nyicip tanpa bilang dulu, itu berbahaya banget, masuk ke makanan haram. Seperti cerita di zaman Rasulullah SAW, bagaimana seseorang yang ketika bersama Rasulullah itu langsung
Sampai Rasulullah bingung, Pak, kamu tuh habis sholat langsung pulang, nggak ada kok kamu punya permintaan kepada Allah, doa-doa katanya. Terus dia cerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak kecil, sedangkan di sebelah rumah saya ada orang memiliki pohon kurma yang buahnya tuh sering jatuh ke tanah kami. Nah, anak saya kalau bangun tidur langsung ngambil kurma tersebut dimakan sama dia gitu. Terus sehingga saya harus segera pulang sebelum anak saya bangun. Pernah saya terlambat pulang, kemudian anak-anak saya sudah makan, itu saya suruh muntahkan. Saya bilang sama anak saya, jangan permalukan Bapak di akhirat nanti dengan makanan haram yang kamu makan. Coba. Hanya butiran korma yang jatuh, dia sudah merasa malu di hadapan Allah nanti di akhirat. Bagaimana dengan makanan-makanan haram yang sudah kita makan, apa nggak lebih malu lagi? Nah ini ya, jadi nggak usah kita, apalagi yang korup-korup itu ya, ngeri banget ya Allah ya Rahman. Saya memang bersuara keras untuk MBG dihentikan ini. Maaf ibu-ibu ada yang bekerja di sana, semoga Allah menggantikan rezekinya. Saya kenapa? Karena saya tahu banget ibu semuanya itu yang di MBG itu. Kenapa saya tahu? Adik saya sendiri punya dapur. Tapi saya tidak menyalahkan adik saya karena dia itu pemilik dapur itu sebenarnya juga korban. Ya, korban. Wah, di situ mah luar biasa lah, ngerinya ya. Kalau boleh saya sekilas bilang bahwa jatah makan anak itu 15.000. 15.000. Tetapi pemilik SPPG harus ngecake 10.000. Kemudian di nota ditulis 15.000. Kemana yang 5.000? Nah, itu dia bilang sudah dari atas. Kemudian satu, yang kedua makanan apapun misalnya belanja cabai semua harus mark up. Beli belanja cabai 20.000 maka harus lebih dari semua mark up. Kemudian pemilik SPPG itu saya dengar sendiri di mobil ya. Halo Bu, kenapa? Ibu kok belum ngirim saya? Rupanya pemilik SPPG itu diperas terus. Jadi 6 juta per hari itu tidak utuh, harus disetor ke pemilik yayasan. Itu baru segitu ya, belum. Itu 5.000 tuh nggak sedikit loh Bu. Ya, dari satu SPP 3.000 orang aja sehari ya, kali 5.000 sudah berapa? Mengerikan ya. Jadi itu saya bilang uangnya buat apa ya? Bisa numpuk-numpuk miliaran, satu hari dapat 1 miliar, itu buat apa ya? Gitu. Dibawa nggak dibawa mati, nggak mungkin, nggak bisa dibawa mati. Dipakai makan kita perutnya terbatas, cuma 3 kali sehari. Dipakai baju kita juga bajunya cuma 1. Mau dipakai ke luar negeri juga kalau tiap hari mah capek atuh ya. Jadi nggak mungkin juga. Sedangkan kalau mati ditinggalkan itu semua, yang dibawa apa? Azabnya. Azabnya itu tetap kita bawa mati. Kamu dapat harta ini segini dari mana, semua itu akan ada pertanggungjawabannya dan langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini betapa kemudian tadi Nabi Ibrahim itu menyendiri, kemudian dia berpikir siapa sebenarnya Tuhanku. Gitu. Dia belum tahu. Ada nabi-nabi yang langsung mendapatkan hidayah dari Allah. Nabi Musa didatangkan suara inilah aku Allah ya. Rasulullah juga sesungguhnya innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Nabi Muhammad juga datang Jibril yang memperkenalkan diri bahwa kamu Tuhanmu adalah Allah. Tetapi Nabi Ibrahim nggak tahu siapa Allah. Di saat dia berkhalwat itu dia melihat bulan. Oh, Tuhanku berarti bulan, betapa indahnya karena dia tinggi di atas gitu. Terus kemudian dia lihat juga bintang. Oh enggak, harusnya bintang kata dia, karena bintang begitu banyak berkelap-kelip, dia melihat dari atas ke bawah. Tapi seiring malam berlalu hilang itu, tenggelam bulan dan bintang itu. Terus dia bilang, saya nggak mau punya Tuhan yang tenggelam. Besoknya terbit matahari, oh ini Tuhanku.
Dan ketika sore matahari tenggelam, dia langsung, bukan ini, aku gak mau Tuhan yang tenggelam gitu. Sampai kemudian, aku ingin Tuhan pemilik langit dan bumi yang menciptakan bulan, bintang, matahari dan diriku sendiri. Nah itu awal mula dia mengenal Allah. Artinya apa Bu? Hidayah juga harus kita cari. Enggak nunggu, kita enggak nunggu, saya belum dapat hidayah, enggak. Jadi kita kadang-kadang mungkin ya belum bisa sholat tahajud. Itu aduh, setiap mau sholat tahajud kok males banget, susah banget bangunnya. Apalagi kita udah seharian kerja, maka pagi-pagi coba nangis sama ya Allah, tolong beri aku hidayah gitu. Cari, belum juga dapat hidayah, datangi majelis-majelis taklim, pergauli orang-orang yang soleh ya. Siapa yang saya mah nggak pernah nggak sholat tahajud, boleh gitu nanya sehingga kita dapat hidayah. Maka ibu-ibu syiarkan semua agama ini ya. Saya tidak melarang ibu-ibu, saya habis bakti sosial gitu ya, saya habis menyantuni orang miskin, saya habis pengajian, saya kumpulan dengan majelis taklim ini. Jangan pernah merasa aduh ria gitu. Malam Jumat, malam Al-Kahfi, di sepertiga malam aku bermunajat, kita udah takut aja disebut ria. Saat kita takut disebut ria, disitulah kita sudah ria gitu. Karena saya tidak mau dibilang orang sombong. Nah itu kita udah sombong, itu udah melakukan karena manusia ya. Soal niat itu urusan kita dengan Allah. Jangan suka ngecap orang, wah itu mah selalu sombong loh, kalau setiap kali ibadah apapun dia posting gitu. Itu jangan sampai gitu, jangan sampai kita juga ngecap orang. Soal niat itu hati kita dan Allah yang tahu. Kenapa kita harus mensyiarkan itu ya? Rasulullah aja mengajarkan kalau kita sholat Id itu di lapangan ya, jangan di masjid. Kenapa? Buat syiar. Kita disuruh sholat khauf, sholat gerhana bulan, gerhana matahari, minta hujan, di mana disuruhnya? Di lapangan. Buat apa? Syiar. Daripada isi Facebook kita, isi Twitter kita, isi IG kita adalah nyanyi-nyanyian, dangdut-dangdutan, barang-barang haram, pacar-pacaran artis dan sebagainya, semua dipenuhi dengan artis cerai, artis pacaran, artis apalagi berantem dan sebagainya, dipenuhi itu semua. Maka kita penuhi jagat maya ini dengan syiar tadi, Masya Allah, yang hari ini ngaji banyak sekali. Alhamdulillah ya Allah, setiap hari saya ikut ngaji misalnya gitu. Itu Bu, diam-diam akan menjadi amal jariah buat kita. Apa? Tadinya yang nggak pengen sholat baca Al-Kahfi, lihat status si B Al-Kahfi malam Jumat, oh iya saya belum, kan gitu ya. Oh ada yang puasa Ayamul Bid gitu, tanggal sekian, oh ya ingat. Nah, itu mengalir pahalanya buat kita. Yang share pengajian itu jangan ragu, aduh keenakan nih dapat like, dapat subscribe, dapat duit dan sebagainya. Sesungguhnya kita yang beruntung. Kita di-share lagi sama orang, dibaca status kita, kemudian orang menjadi gairah dalam agama. Karena memang seperti itu, watak manusia itu senangnya ikut-ikutan. Alhamdulillah kalau yang ikut-ikut tuh yang baik-baik ya. Coba kalau yang ikut-ikut tentunya jelek ya, nggak usah takut dengan takut dibilang ria, takut dibilang sombong. Itu urusan kita dengan Allah. Mungkin pada saat kita baru-baru sedekah ya, sedekah ke masjid ini ada rasa sombong. Tapi kalau udah keseringan sedekah ya, keseringan, nggak ada rasanya lagi gitu ya, nggak ada rasanya lagi. Ini belum masuk materi katanya. Diputar aja ini yang pertama. Jadi ibu-ibu kembali lagi ke materi ya Bu ya. Jadi tadi Ibrahim ini ya, sebentar kecilin aja, tampilin ini, tapi nggak ada suaranya ya. Ibrahim ini punya istri berapa? 2. Yang pertama
Siti Hajar. Siti Hajar itu dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Makkah, ya, di negeri yang tandus itu. Dia tinggalkan Siti Hajar bersama anaknya siapa? Ismail. Sampai Ismail tuh sampai Siti Hajar bawa Nabi itu, dia bingung ditinggalkan di negeri tandus yang tidak ada satu binatang maupun tumbuhan bisa hidup di sana. Bayangin, ini juga sebagai pertanda bahwa kita, ya, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau kita mendapatkan ujian yang sangat berat gitu, itu Allah tahu, Allah udah duluan tahu. Jadi Allah sudah tahu penyelesaiannya, sudah punya penyelesaiannya. Jadi nggak usah ada yang takut gitu. Aduh, gimana nanti besok, gimana didatang lagi, Allah udah tahu gitu. Yang belum terjadi Allah tahu, yang sudah terjadi udah Allah tahu, yang akan terjadi Allah tahu. Nah, Siti Hajar bingung, sehingga Nabi Ibrahim dipanggil. Wahai Ibrahim, Ibrahim nggak mau nengok. Aku tinggalkan di sini. Ibrahim nggak mau nengok. Sampai yang ketiga, Hajar bilang, Ibrahim, engkau meninggalkan aku di sini perintah Allah kah? Gitu. Baru Ibrahim nengok, manggut-manggut. Iya. Kenapa Ibrahim nengok? Nggak tega sebenarnya Ibrahim itu. Perintah Allah kah? Iya. Akhirnya apa? Akhirnya Siti Hajar percaya kalau sudah perintah Allah, pasti Allah tidak akan menzolimi hambanya. Nah, itu Ibrahim. Kemudian Siti Hajar punya anak Ismail. Nah, Nabi Muhammad, Nabi kita tercinta, itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dan itulah satu-satunya Nabi yang lahir yang keturunan Arab, gitu ya. Jadi di Mekah itu cuma satu. Sementara Nabi Ibrahim punya istri bernama Sarah. Sarah, dia berada di negeri Palestina, dari daerah Palestina, ya. Dan dia menurunkan banyak nabi gitu. Di antaranya adalah Nabi Yakub, Ishak, ya, Nabi Ishak. Anak Nabi Ishak nama Ishak. Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Yakub punya anak berapa? 12 dari 2 istri. Yang sekandung 2 yaitu Benyamin dengan Nabi Yusuf, dan yang 10 adalah beda ibu, ya. Nah, anak-anak Nabi Yakub tadi adalah disebut Bani Israel, sedangkan Yakubnya sendiri adalah Israel. Di antara Bani Israel itu anak-anaknya ada namanya Yahuda. Yahuda itu yang membawa agama Yahudi, ya. Jadi yang namanya Bani Israel adalah semua keturunan sampai ke bawah itu anaknya Nabi Yakub alaihissalam, ya. Jadi turunan sampai sekarang yang namanya Bani Israel ya turunan dari Nabi Yakub. Kemudian, ya, sekarang kita ini dulu ya, cerita itu Nabi Yakub. Inilah yang disebut Bani Israel, ya. Siapakah Bani Israel itu? Bani Israel yang hidup bersama Nabi Musa, mereka hidupnya di Mesir. Mereka itu dulunya adalah orang-orang Palestina, kan? Siti Sarah kan di Palestina. Tapi kemudian ketika Nabi Yusuf dibuang ke Mesir, ya, kemudian dia sudah berjaya menjadi raja, menjadi pejabat. Akhirnya dibawalah saudara-saudaranya yang 12 bersama bapaknya itu di Mesir, gitu ya, 11 berarti. Dan sehingga mereka beranak pinak menjadi di Mesir, menjadi Bani Israel. Dan ketika Bani Israel itu mendapatkan kekejaman dari Raja Fir'aun, ya, Raja Fir'aun itu sangat-sangat kejam, ya, sangat-sangat kejam. Jadi kalau misalnya dia nggak suka dengan kerudung kita gitu, maka dia tinggal bilang pengawalnya, tolong pisahkan kepala dari badannya, gitu loh. Jadi apa-apa main bunuh aja. Itu Raja Fir'aun tadi, ya, Raja Fir'aun. Kita nggak usah kilas balik bagaimana Nabi Musa sampai ke jadi diasuh dengan Fir'aun dan akhirnya menjadi orang yang melawan Nabi Fir'aun. Raja Fir'aun. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketika sudah sampai klimaksnya Raja Fir'aun ingin
membunuh Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Siapa pengikutnya? Bani Israel tadi. Akhirnya Nabi Musa membawa pengikut-pengikutnya sampai akhirnya apa? Sampai terjebak di Laut Merah, dan kemudian lemparkanlah tongkatmu, maka laut itu terbelah, Bani Israel itu selamat, dan Fir'aun pengikutnya masuk ke dalam laut. Nah, ini semua bukti-buktinya ada di Mesir itu, mumi-muminya dan sebagainya. Kita lihat, nggak boleh difoto waktu itu ya. Oh, mumi ini Fir'aun ini orang jahat banget, dulu berkuasa. Sekarang dia gak berdaya, ngeri banget. Nah, akhirnya apa? Ketika diselamatkan, itu namanya Bani Israel itu udah jahat dari zaman dulunya gitu loh. Nabi Musa itu sampai kesel, ini Bani Israel. Kalau saya dulu sekolah di Padang, asal ada orang yang nanya terus tapi nggak mutu gitu, kamu Bani Israel gitu. Jadi Bani Israel itu sama Allah dikasih tempat yang indah gitu. Makanlah, kalau kita baca ayat Al-Quran, mana dan salwa gitu. Mana itu adalah kayak sejenis madu-maduan gitu. Salwa itu daging-daging burung. Itu dua makanan itu dari surga, sangat lezatnya gitu. Sangat lezatnya ya. Tapi itu tadi, Bani Israel itu manusia yang tidak pernah bersyukur. Akhirnya apa? Dia minta sama Nabi Musa, mana nih bakoliha? Kalau kita baca ayat Al-Baqarah ya, bakoliha wa kisaiha wa adasya, mana nih bawang putihnya, bawang merahnya, adas manisnya. Kayak kesel Nabi Musa, kamu pergilah dari kota ini, cari, kamu dikasih makanan surga malah minta makanan yang dunia. Nah itu ya, kita harus banyak-banyak bersyukur apapun yang Allah berikan kepada kita. Ini dia manusia yang gak pernah bersyukur. Dan ketika disuruh mencari sapi betina, karena untuk Allah menyuruh, kan ada yang mati, ada dari Bani Israel mati, terus Allah memerintahkan Nabi Musa suruh cari sapi betina gitu kan. Makanya Al-Baqarah itu sapi betina, itu asal mulanya di situ. Kemudian apa kata Bani Israel? Sapi yang kayak gimana? Padahal cuma kamu carilah sapi betina. Itu masih ngeyel, kamu akan menghinakan aku ya? Masa orang mati disuruh cari sapi betina? Kata Musa, aku berlindung daripada kebodohan ini. Ini perintah Allah. Itu kalau kita disuruh cari sapi betina tinggal nyari dapet, tapi dia bilang yang kayak gimana aku nggak tahu gitu ya. Terus akhirnya Nabi Musa perintah Allah yang kecil, tidak terlalu kecil dan terlalu besar, pertengahan. Terus masih nanya, malaunuha, apa warnanya ya. Yang kuning keemasan ya. Kan susah banget toh ya, nyari akhirnya dapat. Dan ketika sapi itu dipukulkan ke yang meninggal itu bisa menjawab bahwa yang membunuh saya adalah ini. Nah itulah Bani Israel itu orang yang gak pernah puas, sampai akhirnya dikasih tempat dia menolak ini. Akhirnya Nabi Ibrahim, tadinya mereka mau lari ke Palestina, yaitu negara yang dijanjikan, makanya negara yang dijanjikan disebutnya ya. Tetapi akhirnya dikutuk oleh Allah, kamu adalah manusia yang tidak punya negara. Allah nggak mau ngasih lagi tempat ya, nggak mau lagi ngasih tempat. Makanya sejak saat itu selama 2000 tahun Bani Israel itu nggak punya tempat, pindah-pindah kemana-mana, ada di mana-mana ada, sampai di Jerman itu tahu dibunuh semua yang berbangsa Israel dibunuh gitu. Ngeri pembunuhan di Jerman, sampai Hitler tuh bilang, aku bunuh orang Israel dan aku sisakan sedikit supaya kalian tahu siapa Bani Israel itu. Saya menyesalkan Hitler, kok nggak dibunuh semua ya gitu. Sisakan sedikit yang bikin susah ini ya, jahat dan kejamnya. Nah baik ibu-ibu, nah sekarang kita masuk ya, kita ke Israel dulu ya. Saya tidak akan Yordan, Mesir itu nggak penting, tetapi kita masuk ke Israel. Coba bagaimana getaran hati kita ketika pertama kali melihat Masjidil Aqsa yang disandera oleh Israel, yang mau sholat ke sana itu kalau bukan karunia Allah nggak bisa. Saya ke Jordan, ke Mesir, mereka bersyukur kalian bisa sujud di Israel, kami nggak bisa. Nggak semua orang bisa, cuma orang-orang tertentu aja, mungkin karena Indonesia nggak punya rudal diperbolehkan. Tapi orang Yordan, orang Mesir nggak diperbolehkan masuk ke sana ya. Ini coba kita lihat
bagaimana getaran kami di di mana di bus ketika baru dari kejauhan melihat Masjidil Aqsa itu ya. Tadi udah ada. Nah, itu karena apa? Rasa syukur yang mendalam, ya Allah, di suasana perang ya, di tempat yang sangat jauh kok bisa itu semua di dalam bis itu nangis, nggak ada yang nggak nangis. Kayak benar-benar keajaiban ya, takjub dengan kebesarannya Allah. Tadi udah keluar. Nah, ini Israel ya, perjalanan menuju Israel. Kita nggak bisa memperlihatkan betapa penjagaan itu sangat ketat karena kita nggak berani motret kita sholat setiap hari dilakukan. Assalamualaikum ibadah dari Masjid Aqsa. Saya sudah info Anda semua nabi-nabi dari Adam sampai Rasulullah. Ini pohon zaitun ya, pohon zaitun. Ini masih di wilayah Israel yang mana untuk masuk ke situ ini penjagaan sangat ketat. Ini tentara itu di mana-mana, kita diperiksa di bis, di mana digeledah, nggak semudah. Nah itu. Nah itu yang kuning itu adalah Masjidil Aqsa. Uwes kan Uwes ngerti kan bisa pakai mouse Thomas. Nah ini Mas, kita perjalanan menuju Masjid Aqsa. Kita untuk sampai ke sana tidak mudah ibu-ibu, pemeriksaan berkali-kali, barang kita suruh turunin sendiri. Nah ini kita udah sampai hotel, kemudian perjalanan kita menuju ke masjid itu ya. Ini di Israel ya, ini di Israel. Nah ini rombongan kita, ini seperti ini. Ini rumah-rumah penduduk ini kok kayak gini sih, katanya Israel negara maju, nanti saya ceritain. Nah ini orang-orang Israel nih ya, orang Israel banyak yang berkerudung ya, banyak yang berkerudung. Ini jalannya kayak gini, banyak orang Islam, banyak orang Arab. Ini kita nggak berani motret ini ya, tentaranya yang banyak tadi. Ya, jadi sesederhana ini untuk masuk ke komplek Masjidil Aqsa. Agak jauh berjalan sebanyak lama apa? 500 meter untuk sampai ke Masjidil Aqsa. Nah, ibu-ibu, jadi ini adalah negara Israel. Terus orangnya di sana, di daerah sini nih, banyak yang berjilbab, banyak orang Arab. Kenapa? Ya, ternyata mereka itu orang Arab. Kenapa kamu bisa yang punya paspor Israel? Kenapa kok bisa kamu punya paspor Israel? Dia bilang ini, saya ini sudah turunan puluhan tahun, ribuan tahun sudah ada di sini. Israel yang datang untuk menjajah, maka kami akhirnya disuruh jadi orang Israel, berpaspor Israel ya, berpaspor Israel. Mereka orang Islam, tetapi tidak mudah mereka bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Yang boleh masuk ke Masjidil Aqsa itu hanya nenek-nenek, kakek-kakek, dan yang punya paspor Israel dan orang-orang yang diizinkan seperti kita. Nah, tunggu. Nah, itu kita juga nggak lihat bahwa kita sampai ke sana itu beberapa penjagaan orang-orang tentara-tentara yang kalau pistolnya itu bukan di kantong, panjang-panjang gini siap. Jadi ketika kita diperiksa laras ya, ketika kita diperiksa tasnya itu pistolnya itu nyampe di tas, coba gimana nggak gemeter ya, gimana nggak gemeter gitu. Itu nggak cuma satu, banyak. Kita suruh buka, keluarin segala macam, akhirnya diperbolehkan. Itu banyak penjagaan, tapi kita kan nggak berani ya, takut nggak pulang nanti. Nah itu jadi ini daerah, sebenarnya ini daerah orang Arab gitu, yang berkewarganegaraan Israel. Orang Israel sendiri, kita ngobrol sama mereka tuh benci sama orang Israel, dan orang Israel pun benci sama mereka.
Jadi kalau ada bentrokan di Masjidil Aqsa itu bukan orang yang dari Palestina, tapi orang-orang Arab ini sering bentrok dengan orang Israel. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di rumah-rumahnya tuh selalu ada foto syahid, syahid, syahid. Jadi mereka pun dibunuhin padahal ada warga negara Israel gitu. Dibunuh sama orang, mereka sering berantem, sering cekcok, sering ya itu tadi tidak damai ya, tidak damai. Nah, jadi jangan kira mereka benci banget gitu. Bahkan sopir saya pernah share ya, pakai tasbih, terus kenapa anaknya baru syahid padahal orang Israel. Terus ketika ditanya di mana yang digempur Iran itu gitu kan, digempur Iran kok di sini aman-aman aja, baik-baik aja gitu. Terus mereka bilang Iran itu hebat, presisi tembakannya, dia tidak akan membunuh orang muslim gitu ya. Dia tahu ini daerah Islam, maka tidak ada peluru nyasar ke sini. Tapi kalau kita lari ke Yerusalem, wah hancur di sana, dia bilang. Tapi kami nggak boleh motret juga. Nah, kita sebelum masuk ke ini sudah dikasih pengarahan, kita tidak boleh menyebut nama-nama Palestina. Kalau kita ke sini mau ngapain, mau holiday gitu. Terus pernah ada yang itu dites ya, kamu love Palestina? Gimana coba saya harus bilang no. Ini hancur banget hati saya, bilang harus no gitu. Baru boleh masuk, mana lagi ya. Nggak boleh bawa uang banyak, nggak boleh bagi-bagi. Dan ini sudah masuk komplek Masjidil Aqsa. Terus 11 hektar. Nah 11 hektar ya. Nah ini waduh harunya bukan main ya, terharu banget. Jadi orang apa? Kita sudah sampai di Masjidil Aqsa, masjid ketiga yang diperintahkan untuk dikunjungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjidil Aqsa juga kiblat pertama ya bagi umat Islam. Nah ini coba gimana nggak merinding ya. Nah, ini Masjidil Aqsa. Tidak semua bisa masuk ke sini, tadi juga pembahasannya sangat ketat. Ini sudah dibuat oleh Yerusalem dan kita di sini berkesempatan untuk oh ini fotografer. Nah ya, terus kita kemudian sujud syukur ya. Nah di dalam kubah emas ini, disitulah Nabi Isra naik ke Sidratul Muntaha ini. Nah jadi di tengahnya itu coba ya udah nggak usah ini aja. Nah udah kita masuk. Kok ini langsung. Nah di dalam situ ada, di tengahnya itu ada batu ya, ada batunya itu ngambang. Kenapa? Ternyata itu pijakan Rasulullah bersama Jibril untuk naik ke Sidratul Muntaha ya, bukan ini. Sidratul Muntaha pijakannya, dan batu itu pengen ikut Rasulullah untuk naik ke Sidratul Muntaha ya. Tapi kemudian dilarang, pas naik dilarang oleh Jibril. Nah ini batunya itu di atas sehingga di bawahnya membuat terowongan. Luasnya seluas dom itu. Nah itu batu itu mau ikut, ada hadisnya mau ikut Rasulullah untuk naik, tetapi dilarang oleh Jibril. Batu tetaplah kamu di situ. Akhirnya naiklah Jibril dengan Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Ini di dalamnya. Ini inilah kawasan dari Masjid Kubah Mas yang berada di dalam kawasan Masjid Aqsa. Kita bisa melihat di situ ada batu. Di tengah bawah batu ada batu besar. Di sini dipercaya sebagai tempat pijakan Rasulullah SAW yang naik ke langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika beliau naik bersama Jibril, batu itu ikut Rasulullah. Kemudian Rasulullah melarang batu itu untuk ikut. Tidak, kau di sini. Kemudian Rasulullah naik ke atas dan sehingga batu itu mengambang. Kita bisa lihat batu itu membuat rongga di bawah. Kita bisa lihat itu dari bawah. Ini ada yang Masjidil Aqsa. Itu batu yang dipijak Rasulullah itu terangkat, kemudian membuat sebuah melayang, jadi membuat seperti gorong-gorong, dan ini dijadikan juga masjid. Jadi ada masjid di bawah dari Masjid Kubah Mas. Ini kubah ini waktu itu terakhir ketika Rasulullah
jangan nenek lagi. Batu itu terangkat menjemput pada ini untuk sebabnya Rasulullah marah sehingga batu itu diam di situ, tapi batu itu sopan dia. Kemudian kita besarkan Allah SWT Ya wajar loh Pak. Wajar kita korban. Iya. Nah, jadi banyaknya nenek-nenek, orang tua, nggak ada orang muda. Saya pernah melihat bagaimana ada orang pemuda tuh diperiksa sama itu di bawah senjata itu, langsung kita buang muka, takut ya, takut tersangka atau terlibat gitu, karena benar-benar jahatnya luar biasa orang-orang Israel itu ya. Nah kemudian di sini juga kita terus ada video lagi. Ya ini daerah Masjidil Aqsa. Nah ini banyak ada lonceng-lonceng ya, karena di sebelahnya itu adalah tembok ratapan, tempat ibadahnya orang Yahudi. Nah itu ada lonceng-lonceng ya. Jadi, nah kemudian Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha untuk menjemput sholat ya, yang sampai akhirnya setelah ditawar-tawar menjadi lima waktu. Nah kemudian di kawasan Masjidil Aqsa inilah kok ini yang masih ada tuh yang kayak gini aja pemandangan. Nah jadi kalau nenek-nenek itu boleh ya, karena nggak mungkin ngelawan Israel, nggak akan ditembak. Yang ditembak tuh biasanya anak kecil dan pemuda-pemuda gitu. Nah jahatnya itu anak-anak kecil tuh paling benci orang Israel tuh, bisa dibunuh. Nah jadi ketika Rasulullah turun dari Sidratul Muntaha ke bumi, kemudian disitulah Rasulullah memimpin sholat sebanyak berapa nabi? 124.000 nabi. Fisiknya benar, nabi itu diturunkan ke semuanya, ke wilayah Masjidil Aqsa ini, dan Rasulullah nabi kita menjadi imam sholatnya. Jadi inilah di situ sholatnya. Ya nanti ada tempatnya ya, daerahnya. Yuk terus ada nggak? Nah oh bukan, masih yang banyak itu yang tadi ada tiangnya sebelumnya, tapi itu sebentar kok nggak ada. Sebentar yang oh no ada. Nah sebentar yang coba yang itu kuning tuh, nah itu benar. Oh bukan, nggak ke ini kali, ke save. Ya sebentar, cukup ya. Nah, HP ku di sama yang bukan. Oh iya HP. Oh no sur, coba sur ini apa jenenge HP-mu sur. Kan tak kirim nenggonmu. Nah ini yang penting ya. Nah jadi yang dipercaya, yang sebenarnya itu bukan yang kubah emas itulah yang Aqsa. Ya, itu namanya Dome of Rock. Ya, di situ hanya pijakan Rasul. Ini HP-mu sur, tak dulu, pasti ada yang belum masuk. Wow. Wah iya. Orang Togowo. Itu orang ngecek pada wes tak gawe. Kita berada di wilayah itu, yang berada di wilayah Coba tadi yang makan nabi dari Aisyah. Mas HP itu mungkin mungkin wes. Itu. Ini sebenarnya dari wilayah Palestina, tapi untuk sesuatu ini itu sudah selesai. Sehingga ini sangat. Cut way mas, cut dimulai lagi cut. Ada di sini, Nah terus, aduh, ya sebentar ya.
Ya soal pokoknya mau tiangnya dulu ya. Yang tiang dulu coba. Tiangnya. Wih dikaca. Ini ya. Nah, Penjagaan itu seperti itu. Ini adalah tiang yang di zaman Nabi Sulaiman, ya. Jadi di sebelah itu tuh ada yang Masjid Aqsa sebenarnya. Saya pernah nge-share di grup ya, yang kubahnya itu hitam, ya. Ini adalah tiang yang bikin siapa? Yang bikin adalah jin, ya. Tiang ada 4 tiang di sini yang dilestarikan adalah 3 tiang bikinan jin adalah menandakan bahwa Nabi Sulaiman juga sudah membuat masjid di tempat Masjidil Aqsa tadi. Itu yang disebut bahwa di sini itu banyak berbagai nabi. Jadi ada tiang ini yang dibikin oleh jin 3 tempat. Maka dipercaya Masjidil Aqsa itu kenapa sih kok bukan di Masjidil Aqsa yang digembar-gemborkan? Justru kalau kita lihat Masjidil Aqsa itu yang kuning gitu kan, itu perbuatan orang Israel. Orang Israel menyuruh tuh di situ gitu. Padahal bukan di situ, karena di sini nih di area ini, dan karena di bawahnya ini ada King Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman yang sekarang mulai dikeruk dari Israel ke bawah untuk mencari harta karun dari Nabi Sulaiman. Nah, masjid Nabi Sulaiman. Ada lagi nih foto lain yang ini. Terus nah ini ya daerah ini yang namanya Masjidil Aqsa yang tempat Rasulullah memimpin pengimaman. Terus fotonya ada satu lagi mihrab. Mihrab ada. Oh. Nah itu mihrab atas jepek gambar. Nah, ini. Oh bukan. Ini nih. Bukan juga ya. Oh. Nah, di sini di sebelah sini juga nanti ada mihrab ya. Nanti kalau terakhir kita punya ada mihrab ya. Mihrab siapa itu? Mihrabnya Maryam. Ya. Kalau kita baca di dalam Al-Qur'an ketika Hana ibunya Maryam istri Imran ya, Imran. Jadi kalau kita baca surat bukan Al Imran tapi Ali Imran ya. Salah ya, kalau Al Imran itu salah, Ali Imran. Ali itu artinya keluarganya Imran. Istri Imran itu kan Hana tuh berdoa sama Allah ya, ini nazartu laka fi batni muharraran. Ya Allah berikan aku anak. Kalau aku punya anak akan aku jadikan dia penjaga Baitul Maqdis ya, penjaga Baitul Maqdis. Tapi ternyata yang lahir perempuan, tetap Maryam itu menaruh anaknya untuk menjaga Baitul Maqdis. Dan mendidik anak itu benar-benar harus kita teliti siapa yang akan menjadi gurunya. Itu Hana itu nyari guru tuh sampai diundi siapa yang mau jadi guru, dipilih benar, akhirnya dapatlah Zakaria gitu ya. Zakaria yang mengasuh Hana tadi, Maryam tadi. Jadi Maryam itu orang yang sangat suci, nggak pernah ketemu orang yang di luar mahramnya, juga nggak pernah keluar kalau nggak penting banget. Dia di dalam mihrab itu, dia berdoa, bermunajat terus-terus. Dan yang herannya setiap kali Zakaria masuk ada makanan terhidang ya. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam makanan terhidang. Dan yang terhidang itu apa? Makanan yang kalau buah itu sekarang musim dingin, maka ada buah musim panas. Kalau buah musim panas dia ada apa aja kelezatan. Sampai di dalam Al-Quran disebutin, nanti cari ayatnya sendiri ya, saya itu nggak hafal. Zakaria itu nanya gitu ya, ini makanan dari mana gitu ya, dari mana ini makanan, terusnya haza min indillah gitu, enggak min indillah, jadi ini adalah makanan dari Allah gitu kan, makanan dari Allah. Artinya apa? Kita memiliki apapun bukan karena kita sendiri, bukan karena kita hebat, bukan karena kita giat mencari, tapi itu semata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar itu langsung Zakaria yang saat itu umurnya 120 tahun, istrinya 90 tahun. Kalau sesuatu itu ternyata kalau Allah berkehendak bisa. Maka kemudian Zakaria berdoa untuk minta punya anak juga. Akhirnya dia lahirlah Nabi Yahya ya, Yahya. Nah, itu terus ya. Kita sampai di Hebron.
Udah cepet nih. 11 ini. Bisa. Ya satu ya, makanya ini mungkin. Nah, terus kemudian kita mau berangkat ke Hebron. Hebron itu sebenarnya punya Palestina, ya. Nah, ini kita udah sampai ke Palestina untuk ke makam Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim. Ini penjagaan sangat ketat ya, ibu-ibu, jangan kayak gini nggak ada tentara banyak. Di sini kita diperintahkan nggak boleh ngasih apapun terhadap orang Palestina, nggak boleh ngomong sama orang Palestina, nggak boleh motret orang Palestina, pokoknya diawasi. Nah, ini toko-toko tutup semua karena diusir dan dibunuh sama orang Israel. Padahal ini punya Palestina, ini kosong sepi, jarang ada orang gitu. Jadi kebanyakan mereka tuh rumah-rumah batu. Ini rombongan kita ya. Jadi kita mau menuju makam Ibrahim di Palestina, ya, di Palestina. Tiga agama. Nabi Ibrahim ini kan nabinya 3 agama ya. Jadi mereka juga menghormati makam Nabi Ibrahim. Nah ini. Jadi rumah-rumah orang tuh kebanyakan di dalam rumah batu seperti ini. Nah ini jangan lihat ya, ini banyak sekali tentara yang mengawasi kita. Nah inilah makam Nabi Ibrahim. Makam Nabi Ibrahim itu dibagi 2. Sebelah sini buat orang Islam yang menjenguk, yang ziarah. Sebelah sana orang Yahudi. Jadi 2 agama. Jadi kita ada tuh. Yahudi dan Nasrani, jadi dipisah gitu. Kita nggak bisa lihat mereka beribadah, mereka nggak bisa lihat kita beribadah. Coba. Nah itu, ini makamnya dipisah seperti separuh buat orang Yahudi. Nih di sini nih ya. Aduh, di sini nih ini orang Yahudi lagi mantuk ibadah. Nah, ya. Mantuk itu. Ya. Dah. Nah, jadi ini makam Ibrahim itu sangat dihormati oleh mereka juga dan berada di Palestina. Tetapi setiap saat mereka itu dibunuh, nggak boleh tokonya dirampas dan sebagainya. Terus foto-fotonya yang itu. Nah, kalau pengen lihat bagaimana tentara-tentara mereka itu ini tapi bukan saya yang motret ya. Nah ini 2 ini coba kayak gini nih pemandangan yang kita lihat. Ini di Aqsa nih, daerah Aqsa yang kita tadi jalan tadi ya, kayak gini coba. Itu setiap saat bisa menyalak. Nah ini kalau di foto dia marah, takutnya kita dibawa. Kayak gini tuh, kayak gini. Pemandangannya kayak gini setiap saat nih. Pemuda ditarik itu biasa dilihat, kita cuma diam aja. Diperiksa. Terus video-videonya yang itu. Kayak gitu. Nah, ini bukan di Palestina, ini daerah tadi Aqsa tadi. Jadi punya Israel juga, apalagi di Palestina gitu loh. Nah, coba uji nyali ya. Uji nyali tuh. Tuh kayak gitu. Ini orang-orang Arab, artinya Arab Israel sebenarnya, tapi mereka tadi saling inilah gitu. Atau di tempat penunaannya mereka senangnya ngambil anak kecil nih. Kalau ini orang-orang Palestina yang ditangkepin tuh, tanpa salah, tanpa apa, senangnya. Jadi memang mereka genosida ya, untuk menghilangkan orang-orang Palestina di muka bumi. Nah itu, ibunya juga nggak bisa, ibunya nahan nggak bisa. Nah, coba. Lainnya. Anak kecil yang ditangkepin tuh. Anak kecil protes gak bisa.
orang tuanya protes nggak bisa. Jadi mereka ngambilin anak-anak kecil, membunuhi ibu-ibu hamil. Nah, sejahat ini mereka ini. Ini adalah manusia kera. Nah, coba. Ya, lain. Mungkin sudah habis. Wah, anak kecil lagi kan? Nah, jadi karena anak kecil itu kan nanti besar. Kalau besar susah bunuhnya kan? Mereka akan jadi tentara. Jadi yang mending masih kecil ini yang gampang dibunuh gitu loh. Tuh. Ya, mereka beraninya sama anak kecil. Ya, dari pelajaran ini ibu-ibu, betapa apapun ujian kita tidak akan melebihi ujiannya orang Palestina. Ya, kalau kita menderita apapun kita belum seberapanya dibanding orang Palestina yang tidurnya itu nggak bisa nyenyak. Pagi makan di rumah, malam makan di surga bisa gitu kan. Bahkan anak-anak sekolah nanti kalau ngelihat mayat-mayat ngambang di sungai itu biasa gitu, udah biasa. Tetapi hebatnya orang-orang Palestina, kalau anak-anaknya itu kita tanyain tuh, kam juz'an, berapa hafalanmu? 30 juz, 20 juz. Dalam keadaan begitu mereka masih bisa menghafal Quran, coba. Ya. Dan mereka adalah orang paling bahagia di dunia karena tidak takut mati. Dan mereka itu selalu dibayang-bayangi surga. Justru sebenarnya kitalah yang iri terhadap mereka. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Enggak. Ya, itu nanti panjang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin agak molor, sambung lagi kalau ada waktu nanti ya. Baik. Terima kasih atas kehadirannya. Langsung saya tutup ya. Mari kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu, kita tajamu bersama-sama, mudah-mudahan berkah. Amin. Oh, air minum boleh, bakso dulu apa air dulu?